Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku tahun Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini ketika Anda ini dizolimi, terus Anda ini bisa kontrol diri, kontrol emosi, terus Anda ini diam, maka karma itu akan bergerak dengan cepat. Tapi kalau Anda emosi, maka karma itu ditangguhkan sampai benar-benar Anda itu bisa mengikhlaskan. Jadi inilah yang disebut dengan takdir. Inilah yang disebut dengan nasib. Walaupun itu semua hasil perbuatan Anda. Ya. Ketika itu sudah terjadi, maka yang Anda harus lakukan adalah bagaimana menerima kondisi itu. Ya. Ada ini ya, sampai katakanlah ya, komentar saudara kita, sampai 40 tahun. Bisa melupakan dendam itu. Orang yang mendolimi. Ya. Coba bayangkan, selama 40 tahun, ya, Anda merusak diri Anda dengan kebencian, dengan dendam. Nah ini kan ya rugi gitu loh ya. Harusnya diri kita ini ya, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana membangkitkan semangat kita. Bagaimana membangkitkan diri kita dari keterpurukan itu. Ketika Anda bahagia, ketika Anda sukses, maka ya, kesedihan itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kondisi seperti ini itu menunjukkan selama 40 tahun tidak pernah bahagia Anda. Bagaimana mau Anda bahagia? Pikiran Anda selalu negatif. Pikiran Anda selalu memikirkan kebencian. Pikiran Anda selalu memikirkan dendam. Nah ini yang harus kita hilangkan. Inilah yang harus kita rubah gitu loh ya. Nah ketika Anda bisa menghilangkan, ini bisa merubah. Anda fokus di dalam usaha Anda. Anda fokus di dalam pekerjaan Anda. Anda fokus di dalam ibadah Anda. Itu akan hilang dengan sendirinya. Kebencian, dendam itu akan hilang dengan sendirinya. Ada juga yang komentar, semakin saya diam, semakin saya mengikhlaskan. Itu orang yang menyakiti saya, itu hancur semua. Ya seperti itu cara kerjanya. Ya. Jadi ketika Anda diam, artinya Anda ini bisa mengontrol emosi yang ada di dalam diri Anda. Ya. Akhirnya apa? Tuhan itu melihat keikhlasan Anda. Tuhan itu melihat kesungguhan Anda. Tuhan itu melihat ketulusan Anda. Dihukumlah orang tadi dengan karma. Makanya karma itu akan cepat bergerak manakala Anda itu ikhlas. Anda itu melupakan, sudah dilupakan, sudah selesai. Ya paling mudah itulah anggap orang yang menyakiti Anda itu sudah meninggal dunia. Saya itu seperti itu, teman. Jadi kalau ada orang yang menyakiti saya, sudah saya biarkan saja. Saya anggap sudah meninggal dunia gitu. Sehingga ketika kita ketemu sudah tidak ada rasa. Dan saya berusaha untuk tidak ketemu. Berusaha untuk menghindar. Sampai pindah kota. Itu saya lakukan dalam rangka itu ya. Kita menghindar daripada terjadi konfrontasi, kita menghindar. Artinya supaya apa? Emosi kita itu dapat. Kita sudah dizalimi, sudah dipandang sebelah mata, sudah dihianati. Ya harus dihancurkan lah. Pokoknya dihancurkan. Ya Anda pasti tahu bagaimana rasanya dihancurkan. Ya seperti itu. Maka apapun yang ada kaitannya dengan orang yang menghancurkan Anda itu buang semua. Lupakan, buang semua. Fokus meningkatkan kualitas diri Anda. Fokus kebahagiaan diri Anda. Fokus ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya seperti itu. Gunakan energi negatif tadi. Dendam, kebencian, sakit hati. Itu sebagai alat dorong. Ya, ketika Anda lelah, misalkan Anda bekerja, baru lembur 2 jam, terus lelah. Ingat-ingat, tarik kembali energi sakit hati Anda. Red, muncul. Wajah orang yang menyakiti Anda muncul. Akhirnya kan timbul semangat Anda.
Semangat apa? Anda harus sukses. Jadi kebencian, dendam itu arahkan kepada seperti itu. Itu namanya manipulasi rasa, manipulasi pikiran. Merubah kondisi kehancuran menjadi kesuksesan. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu, maka Anda akan melampaui batasan Anda. Batasan ketidakmampuan Anda ini Anda lampaui. Anda akan bisa sukses, Anda akan bisa bahagia. Tidak ada kebencian, tidak akan ada dendam. Yang ada malah justru kasihan Anda kepada orang yang menyakiti Anda. Karena apa? Ya mendapatkan karma. Pasti hidupnya hancur. Nah, kalau Anda, teman-teman Weton Selasa, ingin melihat karma terhadap orang yang menyakiti Anda, ya lebih cepat ya, ikhlaskan aja. Ikhlas terima takdir Anda yang sudah terjadi. Ikhlas terima nasib Anda yang sudah terjadi, perbaiki. Start dari hari ini, perbaiki ke depan. Caranya seperti ini. Memang berat. Sebenarnya musuh Anda ini bukan orang itu tadi. Tapi musuh Anda adalah nafsu Anda, ego Anda. Yang ingin menang, yang ingin semacam-macam. Ketika Anda bisa menundukkan, wah luar biasa. Ini harus dilatih ya. Teman-teman Weton Selasa, ini harus dilatih. Ini harus diupayakan. Nah, bisa melalui jalan spiritual tadi ya. Ibadahnya ditingkatkan. Ini akan menimbulkan kepercayaan diri Anda. Ini akan menimbulkan bahwasanya dunia ini fana. Ini akan menimbulkan bahwasanya tidak ada yang berarti di dunia ini kecuali amal perbuatan yang baik. Akhirnya muncul kesadaran diri bahwasanya siapa yang menanam pasti akan menuai. Ya, terus kenapa kok Anda itu sedih? Kenapa kok Anda itu dendam? Kenapa kok Anda itu benci? Sudah ada yang ngatur. Alam pun yang akan menghukumnya. Tuhan pun juga akan menghukumnya. Tugas Anda adalah ikhlas. Tugas Anda adalah terima, perbaiki ke depan. Sehingga kesuksesan Anda itu akan mudah untuk Anda dapatkan. Dan Anda tidak larut di dalam kesedihan. Tidak larut di dalam penderitaan. Ya sudah zaman nih gitu loh ya. Coba bayangkan 40 tahun. Ini komentar saudara kita 40 tahun menahan kebencian. Menahan dendam. Ya, kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lah maksimal itu. Itu sudah tidak karu-karuan. Lah ini sampai 40 tahun. Maka hidupnya akan penuh dengan kebencian. Emosi akan menjadi hari-harinya. Nah ini yang menjadi pasangannya ya nggak sumpek. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.